Sekarang kalau, mohon maaf, ini pendukungnya Ganjar mau nyerang Pak Prabowo misalnya ya, gimana orang dia pernah jadi wakilnya Ibu Mega? Karena ada banyak teman-teman kita yang bilang, wah Prabowo itu emosional dan sebagainya. Dia mimpin Kementerian Pertahanan, ada banyak tombol perang di situ, tombol senjata. Nggak ada insiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang Bung Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Masih sama. Masih sama. Dan orang masih ingat Bung Fahri ini adalah sebenarnya pemilik panggung DPR RI 2014. Dari 2004. Dari 2004 sampai 2019. 2019. Tiada hari tanpa Fahri Hamzah. Dan orang menikmati itu, apa yang disampaikan Bung Fahri itu orang menikmati. Termasuk saya waktu itu adalah anggota DPR. Ya. Saya puas itu kalau pergi ke luar negeri itu ikut rombongannya Bang Fahri. Pertama apa, kita tidak dapat banyak tugas, dia sendiri yang bertugas. Sudah ditangani semua, disampaikan semua oleh Bung Fahri gitu. Jadi kita hanya mendampingi aja. Nah, jadi kita ini kan mendekati hajatan. Walaupun kita tahu prosesnya sedikit mengecewakan ya. Nah, sekarang ini ada 3 calon presiden kita, yaitu ada Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo, ada Anies Rashid Baswedan. Nah, apakah menurut Bung Fahri ya, ketiga orang ini diantaranya siapa ini yang paling mampu untuk menangkap gagasan-gagasan, pikiran-pikiran untuk mengembangkan bangsa ini? Ya katakanlah banyak persoalan kan, banyak problem. Apa yang disampaikan oleh Bung Fahri tadi itu kan mungkin sebagian, tapi problem bangsa ini banyak sekali. Ya, nah siapa ini yang kita harapkan bisa mampu ini? Atau kita harus cari yang lain selain 3 ini? Kalau kita lihat waktunya, ini bulan Juni, mau masuk Juli, Agustus, September. Tanggal 19 Oktober baru pendaftaran. Ya. Kalau mau pakai jadwal ini, kita tetap saja beranggapan bahwa sebelum tanggal 19 Oktober itu tidak ada proses formal, legal, konstitusional kenegaraan. Ini semua masih merupakan pertemuan keperdataan. Informal, tidak legal, dan tidak konstitusional. Sehingga pada dasarnya tidak ada ikatan. 3 partai politik, 2 partai politik, 4 partai politik menandatangani sebuah akte perjanjian, kesepahaman, tidak ada ikatannya. Tidak ada duduk perkara atau legal standing-nya tidak ada. Gitu. Legal standing itu baru muncul tanggal 19 Oktober. Jadi sebenarnya kalau memakai teori ini memang belum ada, Bang. Gitu. Jadi ya apapun yang ada, histeria itu yang saya sayangkan. Histeria di tingkat bawah, orang sudah bagi-bagi sembako, udah cetak-cetak baju dan sebagainya, ya it's a private histeria begitu, bukan merupakan histeria kenegaraan gitu. Jadi itu yang saya sayangkan, karena kalau di negara yang demokrasinya matang, ya itu diikat. Kalau sebuah partai sudah mengumumkan, diikat oleh negara, kamu nggak boleh mundurkan lagi. Kalau sudah hasil konvensi misalnya diumumkan, nggak bisa. Dia ngebatalin tuh bisa pada setelah tanggal 19. Ya, makanya kan kalau diatur kan. Kalau setelah tanggal 19 kan baru penetapan ada ikatan, nggak boleh dicari. Ini udah jatuh dalam rezim undang-undang negara ini, hukum publik nih. Nggak boleh di situ. Bermain-main, mencabut orang dan sebagainya, nggak bisa. Mencabut orang tuh bisa kena pidana di situ. Nah sebelum ini kan nggak ada.
Nah, cuman kan yang rame ini sekarang ini kan gitu. Makanya kalau abang nanya itu 3 nama, sama juga. Saya mau mengatakan bahwa sebenarnya ini belum ada kepastian. Di periode yang lalu, semua kan muncul last minute. Ya kan, terutama wakil waktu itu kan. Iya. Dari mana munculnya Kiai Ma'ruf? Orang Pak Mahfud MD sudah jahit baju, udah nunggu katanya, ya Iya. kan? Dalam hitungan kurang dari 24 jam itu berubah. Iya. Sandiaga Uno juga begitu. Last minute semua. Gitu. Kita nggak tahu kok tiba-tiba orang satu partai bisa dicalonkan gitu. Luar biasa itu. Keistimewaan yang diterima oleh Sandiaga Uno, orang dari partai yang sama bisa dipercaya sebagai wakil Pak Prabowo waktu itu. Last minute juga. Nah, jadi inilah sebenarnya problem kita sekarang ini karena kita tidak meregulate ini secara bertahap dan sistematis gitu. Nah, tapi kalau tanya orang kan, jadi ini yang ideal dulu nih Bang kita bicara. Tapi kalau kita berbicara orang, ya karena juga momennya itu lebih istilah tadi informal itu ya. Maka yang sudah kelihatan pernah menjadi capres, pernah berdebat, ya kan, recordnya panjang lebar, jatuh bangun, kan cuman Prabowo. Iya. Yang lain, Anies Baswedan cuman sebagai gubernur, ya kan. Itu pun saya bilang kan sebenarnya Jakarta itu bukan gubernur, karena dia tidak punya wali kota dan bupati yang independen. Itu semua anak buah dia. Jadi ini adalah wali kota besar sebenarnya itu secara teori ya. Wali kota di ibu kota. Wali kota di ibu kota, wali kota besar lah. Karena wali kota Jakarta Utara, Jakarta Selatan itu kan anak buah dia langsung, dia boleh pecat. Beda dengan orang yang dari provinsi, dia nggak boleh memecat bupati. Gitu. Nah itu satu. Ganjar juga demikian. Ganjar adalah cuman gubernur, ya kan, belum pernah jadi capres. Kita juga belum tahu ini konsep-konsepnya yang dia introduksi tentang memimpin negara yang beda dengan memimpin provinsi. Nah, jadi saya kalau disuruh nanya-nanya itu dari sisi itunya yang kita bisa lihat dan kemungkinan akan mendapatkan transaksi yang langsung oleh pemilih. Dugaan saya Prabowo, karena dianggap Prabowo udah tuntas. Itu dugaan saya kenapa survei Prabowo itu tinggi. Karena sepertinya udah banyak orang yang mengatakan, selama ini kita lihat, kita nggak percaya sama Prabowo, ternyata fine-fine aja, udah jalan, udah masuk pemerintahan, udah mimpin kementerian yang paling strategis. Karena ada banyak teman-teman kita yang bilang, wah Prabowo itu emosional dan sebagainya. Dia mimpin Kementerian Pertahanan, ada banyak tombol perang di situ, tombol senjata. Nggak ada insiden, ya kan? Tidak ada mesiu ya. Jalan aja begitu aja kan. Akhirnya banyak orang yang sekarang ini migrasi ke Prabowo. Ini keuntungannya Pak Prabowo. Tapi saya nggak tahu apakah keuntungan yang didapatkan sekarang tuh bisa ditandingi sama yang lain, yang calon-calon muncul. Karena juga dari sisi stabilitas tiket, menurut saya yang stabil tiketnya Pak Prabowo. Kenapa? Karena dia juga capresnya, dia juga ketua umum partainya yang cuma perlu satu partai. Kecuali P3 karena terlalu kecil, kalau gabung nggak cukup tiketnya, yang lain cukup. Ya, PAN cukup. Jadi dia tinggal ngomong misalnya nanti kalau tiba-tiba ada yang kepepet bilang aja, ketua umum partai ini kamu aja wakil saya. Ya kan? Jadi itu kawin selesai. Beda dengan yang lain ini karena ketua umum partainya bukan dia, ya kan? Yang pegang tiket bukan dia, dua-duanya itu masih bisa goncang. Saya elektabilitasnya juga rendah kan? Apalagi kan. Nah, jadi itu yang saya bilang dari orang ini kan keuntungannya itu. Nah, terus saya suka mengatakan kan, saya kan mengikuti karena ya Bang Zulfan kan sebelum nama-nama kawan-kawan ini muncul, kita sendiri kan udah di lapangan, Bang. Udah kenal sama orang-orang ini. Abang pasti kenal Ibu Mega, Bang Surya, Pak Prabowo, dan tokoh-tokoh tua. Saya tuh sama Amin Rais, sama Mas Adi, dulu kemana-mana kita. Rantang runtung. Teman-teman ini masih jadi pedagang nih, ya, sebagiannya. Kita juga udah tahu lah orang-orang ini. Saya sendiri merasa, feeling saya ya, orang itu akan agak berbaik sangka kepada Prabowo pada periode ini. Gitu. Itu yang saya lihat. Itu ada pendulum ke arah sana.
Karena ya ya sepertinya dia lagi diuntungkan aja oleh keadaan. Sepertinya begitu. Sehingga saya kalau melihat sepilas ya, karena tadi perdebatan juga nggak akan terlalu jauh, orang kita cuma kampanye 70 hari, Bang. Mana ada kesempatan kita untuk membalik keadaan. Jadi sepertinya ya udah ini kayaknya Iya. memori lama yang akan naik ke atas singgasana dan itu dinikmati oleh Pak Prabowo. Fakta bahwa dia nyalon sudah 3-4 kali, bahkan waktu konvensi Golkar, lalu menjadi wakilnya Ibu Mega. Sekarang kalau, mohon maaf, ini pendukungnya Ganjar mau nyerang Pak Prabowo misalnya ya, gimana orang dia pernah jadi wakilnya Ibu Mega? Ya kan? Atau pendukungnya Pak Anies mau nyerang Pak Prabowo, apa masalahnya dengan Prabowo? Dia nggak pernah punya masalah dengan politik Islam misalnya kayak gitu. Jadi saya lihat ini ada pendulum ini yang untung Prabowo. Gitu. Iya. Dan ketika saya sempat ketemu dengan Prabowo ya, ngobrol-ngobrol, dia bilang bahwa sebenarnya apa yang gagasan saya ketika debat Capres dengan Pak Jokowi 2019 itu banyak disepakati oleh Pak Jokowi untuk dijalankan. Nah, jadi antara Jokowi dengan Prabowo ini, kenapa Prabowo masuk juga kabinet bukan sekedar untuk jabatan, tapi memang gagasan-gagasan Prabowo itu dirasakan oleh Pak Jokowi masih layak untuk dijalankan bersama-sama, apakah dari aspek pertahanan keamanan ataupun dari segi infrastruktur misalnya. Salah satu yang dia untung itu saya kira itu ya, karena pertama masuk ke dalam kabinet itu kan sebelum COVID, sebelum krisis agak besar di Rusia dan Ukraina atau Laut Cina Selatan. Tiba-tiba begitu masuk, elit perlu persatuan dan dengan masuknya Pak Prabowo relatif persatuan ini lebih mudah dikelola gitu. Nah, sehabis itu ya ini menurut saya bukan insiden. Ini satu monumen gitu. Kebetulan mereka berdua ini juga nampak saling menghormatinya cukup istimewa begitu saya lihatnya gitu. Nah, makanya sekali lagi kalau bicara ilmu pendulum gitu, ini bukan sebenarnya subjektivitas untuk pro atau kontra ya. Tapi kok sebagai orang yang lahir sudah cukup berumur di zaman reformasi dulu, kita ikut di gerakan lapangan gitu, melihat perubahan politik. Saya ikut di MPR sebagai tenaga ahli dalam amandemen konstitusi dan melihat politik ini sepanjang jalan. Sepertinya sekarang itu Pak Prabowo menikmati satu keuntungan dari proses yang panjang ini gitu. Jadi kans Pak Prabowo untuk menang itu kali ini besar. Saya lihat paling besar. Gitu saya lihat paling besar. Yaitu analisis ya. Terlepas orang punya keyakinan lain dengan cara melawan ya silakan aja. Tapi saya punya feeling begitulah kira-kira. Sayang ya kalau Gelora ini sudah punya kursi di DPR. Waduh itu harusnya tidak harus punya kursi, punya calon. Sebenarnya gitu. Kalau kita kan teorinya kan seharusnya kan kalau kita saya sebenarnya baca konstitusi karena dalam konstitusi itu teori saya ada primary dalam konstitusi. Kalau ada primary itu artinya partai baru pun harusnya berhak untuk mengajukan calon gitu. Nah, sehingga di putaran pertama kita lihat dia bisa masuk putaran kedua atau tidak gitu. Ya, tapi sekarang dengan sistem threshold yang cukup tinggi ya kita harus ikut pemilu dulu dan kalau tidak mencapai 20% pun harus gabung dengan yang lain. Dengan resiko kita tidak bisa mengajukan kader kita sendiri, pimpinan kita sendiri. Itu yang sekarang terjadi kan kasihan. Kayak PAN itu. PAN itu kan bisa dibilang partai reformasi ya. Ya kan? Yang waktu dibuat oleh Pak Amin dengan niat agar kader-kadernya itu kaum intelektual dan memang luar biasa kan generasi awal PAN itu kan. Ada Pak Abdillah Toha, Gunawan Muhammad, ya, Faisal Basri. Itu intelektual kita tuh masuk PAN semua. Tapi nggak pernah punya kesempatan untuk mengajukan calon. Cuman Pak Amin aja pada waktu itu. Dan karena sistemnya kayak begini, ya kan masih dengan kumpul-kumpul kayak cuma dapat 12% waktu itu. Atau kurang saya lupa ya angkanya gitu.
partai lain juga demikian. Gitu. Golkar, saya kira satu kerugian besar bagi Golkar adalah karena salah satu partai besar di Indonesia cuman kesempatan untuk mengajukan pemimpinnya sendiri nggak ada. Itu kerugian dari threshold yang dibuat oleh partai politik sendiri. Sebagai satu kesalahan interpretasi terhadap Undang-Undang Dasar menurut saya yang harus dikoreksi di masa yang akan datang. Sebab harusnya partai itu adalah mewakili satu gagasan dan satu calon. Sehingga nanti partai itu akan dipaksa bersatu. Seperti dalam tradisi demokrasi. Aliran-aliran besar di dunia ini kan cuman sosialisme, ya kan, marxisme, kapitalisme, ya kan, atau kalau kita bersandar kepada Pancasila, paling tidak dalam Pancasila itu ada 5 aliran lah, aliran agama, ya kan, ideologi agama lah kira-kira, sila pertama, ada aliran humanis, ada aliran demokrasi, ada aliran nasionalis, ada aliran sosialis, katakanlah begitu, cuma 5. Jadi kalau partai itu nanti di Indonesia itu ya harusnya cuma 5. Tapi suruh mereka berkontestasi dulu sampai rakyat melihat bahwa ini kan gagasannya cuma 5. Terus ngapain kita milih 20 partai kayak sekarang? Kalau nyatanya gagasan dasar dari negara kita ya silanya cuma 5. Yang kemarin dieksperimen di zaman Orde Baru cuma 3. Ya kan? Kiri 1, ya kan, PDI, kanan 1, P3, sama kekaryaan. Ngambil tengah. Kira-kira juga begitu, di masa yang akan datang dugaan saya cuma 3 atau 2, bahkan saya pernah menganggap ini kan kayak akan seperti Amerika, yaitu kelompok konservatif dan kelompok liberal, gitu loh. Kalau di Amerika konservatif itu namanya Republik, liberal namanya Demokrat. Gitu. Kira-kira di Indonesia begitu, cuman di Indonesia ini kan karena orang umumnya tidak berani menjadi liberal, menjadi konservatif agak berani orang Indonesia, tapi liberal nggak berani. Gitu. Makanya partai kiri pun tetap punya barisan agama. Ya. Nah itu kasihlah nama. Ya, waktu itu saya pernah waktu kita tarung di DPR, Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Yang satu kita sebut sebagai katakanlah kaum konservatif, mungkin mau disebut dirinya kaum progresif supaya nggak terlalu jelek namanya gitu. Itu mungkin di masa depan begitu, tapi itu adalah hasil dari pertarungan gagasan. Kalau pertarungan logistik tidak mungkin melahirkan pengkristalan ideologi dan gagasan gitu. Saya kira itulah masalah kita sekarang ini yang perlu kita fasilitasi. Ruang kosong ya. Ada ruang kosong yang begitu besar, yang ini tidak terisi. Karena masing-masing jalan dengan pikiran-pikiran pragmatis kan gitu ya. Nah, Bung Fahri, kita melihat Partai Gelora ini kan punya bukan punya harapan ya, menjadi harapan. Karena orang terus terang saja, orang ini banyak sekali menyerap pikiran-pikiran disampaikan oleh Bung Fahri di berbagai media, baik media konvensional ataupun media online ya. Nah, sejauh ini untuk supaya memenangkan partai ini dalam pemilu, sudah sejauh mana konsolidasi yang dilakukan ya? Kalau struktur sudah oke. Jadi kita itu ya memang karena akhirnya adalah membangun tesis baru ya. Akhirnya kita betul-betul bikin sendiri dan melakukan proses kaderisasi yang relatif masif melalui sosial media. Kita punya namanya Akademi Manusia Indonesia yang kita buka ya bagi semua membership kita. Karena sampai pendaftaran kemarin kita punya kader terdaftar 1 juta ya. Lalu itu online ya? Online ya. Dan mereka juga secara online ikut di Akademi Manusia Indonesia dan Akademi Pemimpin Indonesia. Nah, yang Akademi Pemimpin ini kita anggap yang paling layak untuk jadi caleg. Nah, itu yang kita masukkan ke dalam caleg sekarang ini gitu. Dan kita punya caleg alhamdulillah 100% caleg pusat, 100% caleg provinsi dan 93,7% untuk caleg DPRD tingkat 2-nya gitu. Jadi relatif by structure dan caleg
kita cukup luas ya. Kita ada di 100 provinsi, 100% provinsi, 100% kabupaten kota. Mungkin kalau kecamatan mungkin kemarin itu sudah ya 90-an% lah. Baru kita masuk desa sekarang itu mungkin sudah 40-50%. Jadi relatif penerimaan masyarakat kepada tadi yang Bang Sulvan katakan itu, karena kebetulan kan ketua umum kita ini juga seorang intelektual, seorang cendekiawan, ya, khususnya cendekiawan Muslim karena dan dia ustadz juga. Dan ustadz juga karena backgroundnya luar biasa, gitu ya. Menulis banyak buku, berceramah di banyak tempat, ya kan. Termasuk berceramah dalam bahasa Arab, gitu. Ya, dan saya kira ini satu-satunya ketua umum partai yang bisa berbahasa Arab gitu dan bisa baca kitab gundul ini, ya kan? Dan saya melihat ketua umum Bung Fahri ini seorang organisatoris. Ya, itu luar biasa itu, ya, karena saya orang manajemen sebenarnya, belajar ilmu manajemen di UI. Saya tahu betul bacaan-bacaan manajemen beliau lebih advance. Itu sebabnya dia bisa ngelola dan memimpin partai ini sampai ke seluruh Indonesia. Kuat sekali itu cara mengelolanya itu. Nah, jadi by structure, by SDM itu kita sudah pasang. Anak-anak muda yang menjadi motor baru, ya, anak-anak intelektual muda yang gabung cukup banyak di semua tingkatan. Dan berikutnya adalah model kontestasi yang kita akan hadapi ini. Inilah masalahnya gitu. Sehingga saya sering mengatakan kalau kontestasinya gagasan, mudah-mudahan kita dapat tempat di mata rakyat. Tapi kalau kontestasinya logistik, memang akan agak berat bagi Gelora. Kalau kita berbicara kontestasi logistik. Tapi kan kita yakin tadi seperti kata Bung Fahri ya, masih ada rakyat yang memang mereka tidak bisa dibayar dengan logistik. Tapi mereka lebih punya semangat berorientasi pada gagasan. Nah, ini saya kira inilah peluang besarnya. Makanya saya diundang podcast oleh Bang Zulfan. Saya senang karena ini salah satu podcast besar. Tapi juga yang teman-teman yang baru bikin podcast itu saya datang karena apa? Ya jualan kita apa lagi? Mungkin pimpinan partai yang lain sudah nggak ada yang datang ke podcast karena juga nggak ngerti mau ngomong apa begitu. Tapi dia kelihatan lebih efektif karena nggak kosong kalau jalan gitu. Ini kan kita punya problem kita kan itu. Banyak ngomong katanya kan, ya kan, tapi nggak ada sumbangannya. Itu problem kita sekarang ini. Makanya kalau nanti moda pertarungannya logistik kita agak berat. Tapi kalau gagasan ini makin nyebar, lalu kemudian masyarakat melihat, oh enggak, kita enggak mau. Bolehlah mungkin ada yang mengatakan, ya kalau orang mau nyumbang silakan, tapi gagasan nomor 1. Mungkin kita dapat tempat di mata rakyat gitu. Mudah-mudahan aja. Ya insya Allah Bung Fahri. Ini yang kita harus promote terus, pemilih cerdas ini ya Bang Zulfan. Saya kira podcast ini juga bisa menjadi punya platform sekarang sebagai channel podcast pemilu yang edukasi jauh lebih penting daripada logistik. Begitu. Dan itu memang semangat kita di situ. Makanya kita mengundang kawan-kawan yang memang juga bukan kawan-kawan yang pragmatis. Memang kawan-kawan yang punya ide dan gagasan ya. Saya kira juga pengamat-pengamat yang kita undang orientasinya seperti itu. Baik Bung Fahri, terima kasih banyak atas kehadirannya. Insya Allah kita berjumpa lagi ya. Partai Gelora tetap jaya. Amin. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bang nomor 7. Nomor 7.